Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjelaskan mengenai spektrofotometri UV vis dari video sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa itu spektrofotometri IR. Kita langsung saja. Spektroskopi. Spektroskopi atau spektrofotometri. Kita akan mengulang sedikit mengenai apa itu spektroskopi atau spektrofotometri yang sebelumnya telah sedikit dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu pada spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri. Spektrofotometri merupakan metode analisa berdasarkan interaksi, penyerapan atau produksi cahaya berdasarkan materi. Terdapat beberapa macam spektrofotometri, yaitu yang pertama UV vis untuk menentukan gugus kromofor, yang kedua ada IR atau spektrofotometri infrared untuk mengetahui gugus fungsi, yang ketiga ada NMR untuk mengidentifikasi struktur atau rumus senyawa organik, yang keempat ada massa, yaitu untuk mengetahui senyawa yang dominan. Spektrofotometri diukur dengan menggunakan alat bernama spektrofotometer, di mana spektrofotometer terdiri dari spektrometer, yaitu alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer, yaitu alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Penjelasan sebelumnya yaitu mengenai spektrofotometri UV vis. Nah, untuk video yang sekarang kita akan menjelaskan mengenai spektrofotometri IR atau infrared, di mana kita akan menjelaskan mengenai definisi, prinsip, istilah-istilah, jurnal, contoh spektrum, dan daftar pustaka. Yang pertama itu definisi. Spektrofotometri inframerah merupakan suatu metode mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer. Ini merupakan spektrofotometer inframerah. Ini merupakan contoh alatnya yang cahayanya berasal dari sinar inframerah. Kemudian ada prinsip, yaitu prinsip dari spektrofotometri infrared, yaitu didasarkan pada absorpsi IR oleh molekul, kemudian mengalami getaran dan transisi rotasi. Bila suatu senyawa diradiasi menggunakan sinar infrared, maka sebagian sinar akan terserap oleh senyawa dan sebagian lain akan diteruskan. Istilah pada spektrofotometri yaitu yang pertama itu ada cahaya yang merupakan radiasi elektromagnetik, yang kedua ada vibrasi atau getaran yang dihasilkan, yang ketiga ada panjang gelombang yaitu jarak dari satu puncak gelombang ke puncak lainnya, kemudian ada eksitasi yaitu transisi elektron yang terjadi di mana terjadinya kenaikan level pada elektron karena energi yang diserap. Kemudian yang kelima ada amplitudo yang merupakan jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang. Yang keenam ada frekuensi, yaitu jumlah getaran atau gelombang yang dihasilkan dalam 1 detik. Contoh pengukuran spektrofotometri IR yaitu terdapat pada jurnal yang berjudul Identifikasi Senyawa Fenolik Hasil Isolasi dari Fraksi Semipolar Ekstrak Etil Asetat Kulit Batang Tumbuhan Nyeri Batu atau Psilocarpus mollusensis. Pembacaan spektrum inframerah. Yang pertama kita melihat dulu apakah ada gugus karbonil pada serapan 1820 sampai 1600 per cm dengan puncak tajam. Kemudian, jika ada gugus karbonil, kita lihat apakah ada serapan OH pada 3500 sampai 3300 per cm, itu merupakan karboksilat, dan apabila ada serapan NH pada 3500 per cm itu gugus amida. Kemudian ada serapan CO pada 1300 sampai 1000 per cm itu adalah
gugus ester. Kemudian apabila ada serapan CO kembar pada 1810 sampai 1760 itu merupakan anhidrida. Kemudian ada serapan CH lemah pada 2850 sampai 2750 per cm itu merupakan aldehid dan merupakan gugus keton apabila serapan di atas tidak muncul. Kemudian, jika tidak ada gugus karbonil, kita lihat aturan-aturan pembacaan spektrum inframerah ini. Yang pertama pada serapan OH, adanya serapan OH lebar pada 3500 sampai 3300 per cm, diperkuat dengan serapan CO pada 1300 sampai 1000 cm itu merupakan alkohol. Kemudian adanya serapan NH yang tajam kembar pada 3500 per cm itu merupakan amina. Dan kemudian serapan CO pada 1300 sampai 1000 per cm itu merupakan ether. Kemudian, ikatan alkena aromatis pada 1650 per cm, alkana alifatik di bawah 3000 per cm, dan alkana asiklik di atas 3000 per cm. Yang kelima ada alkuna pada 2150 per cm dengan pita lemah, dan gugus nitro pada 1600-1500 per cm itu dengan pita kuat. Kemudian, senyawa hidrokarbon apabila senyawa di atas tidak ada. Contoh spektrum IR yaitu berdasarkan dari hasil analisis FTIR yang ditunjukkan pada gambar bahwa isolat tumbuhan nyeri batu pada fraksi semipolar dapat memperlihatkan bilangan gelombang Vmax 3434,76 per cm yang menunjukkan adanya gugus OH. Yang ini. Nah, bilangan gelombang Vmax 2926,38 dan 2805,4,28 menunjukkan adanya gugus CH regangan. Ini. Dan bilangan gelombang Vmax 1328,53 per cm menunjukkan adanya gugus CH3 umbrella. Yang ini. Nah, bilangan gelombang Vmax 1457,98 per cm menunjukkan adanya gugus vibrasi tekuk CH. Yang ini. Nah, bilangan gelombang Vmax 1617,43 per cm menunjukkan adanya gugus ikatan alkena siklik. Yang ini. Kemudian bilangan gelombang Vmax 1282,96 sampai 1111,59 per cm menunjukkan adanya uluran CO. Yang ini. Nah, kemudian bilangan gelombang Vmax 817,31 dan 619,03 per cm menunjukkan adanya gugus lentur atau luar bidang. Yang ini. Ini merupakan contoh struktur. Contoh strukturnya sama dengan struktur yang terdapat pada video sebelumnya, yaitu pada penjelasan spektrofotometri UV vis, karena jurnal yang dipakai pun sama, yaitu 2-metoksi 5,1-propenyl fenol dan 2-metoksi 4,1-propenyl fenol. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang dipakai pada jurnal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.